Iya, ini yang saya coba pelajari bahwa kalau kita di usia berapapun mulai, saya selalu bilang bahwa di usia berapapun kita mulai, usia kita itu sama-sama usia 0 tahun. Maret 2022. Kembali berjumpa bersama saya Daryl Adam di program Smart Market Insight. Kita akan bicara tentang dua generasi yang konon kabarnya ini punya dua hal yang berbeda tentang perilaku berinvestasi. Walaupun tipis-tipis narasumber kita hari ini sering membahas tentang hal itu, bagaimana beliau dulu diajarkan untuk berinvestasi tapi versi dari sang orang tua. Nah, sekarang apakah akan memberikan satu kontribusi yang sama ketika hal tersebut akan dilakukan statementnya kepada putra-putri atau keturunan kita kelak nanti. Nah, hari ini dalam program Smart Market Insight bicara tentang perilaku investasi generasi millennials juga Gen Z. Sudah bersama dengan Mas Ryan Filbert. Selamat sore jelang malam Mas Ryan. Ya, selamat malam Mas Daryl. Selamat malam kepada smart listeners dimanapun Anda berada. Saya mau berbaik sangka nih Mas Ryan, pulang jogging abis dari gym atau gimana nih? Nggak, ini kebetulan temanya kan agak santai hari ini, gantian harusnya di rumah ya. Jadi sekali-sekali pakai kaos, kan katanya ini anak muda. Loh, anak muda dikasih kemeja ini kadang-kadang kurang cocok katanya. Gitu ya. Oke. Mas Ryan, thank you waktunya, tapi sehat ya hari ini ya? Yes, tentunya. Thank you juga. Mas, tadi kan saya sudah informasikan di awal, ini sebenarnya dua generasi yang punya pemahaman yang berbeda dalam segala aspek kehidupan, termasuk tentang investasi. Nah, kita akan lebih menyoroti tentang bagaimanakah perilaku investasi generasi millennials dan juga Gen Z. Nah, kalau boleh sedikit Mas Ryan belajar dari pengalaman yang pernah Mas Ryan alami, atau mungkin juga sharing session dari momentum ketika Mas Ryan pertama kali itu melakukan sebuah investasi, sempat mengalami pro dan kontra nggak sih terhadap generasi sebelumnya yang lebih senior gitu Mas Ryan? Iya, jadi saya ingat ya, selalu saya juga bicara ketika saya diundang ya, saya bilang bahwa saya ini datang dari triple minoritas ya. Triple minoritas itu adalah yang pertama, saya itu nggak punya uang. Ini udah mau usia berapapun gitu, kita selalu punya statement awal dan nggak punya uang. Tapi seperti apa nggak punya uangnya, tiap orang pasti memiliki ukuran yang berbeda. Lalu yang kedua adalah mungkin agak mutlak juga, kecuali dia datangnya dari seorang sarjana ekonomi gitu. Ya pasti yang nomor 2 ini namanya adalah dia tidak punya ilmunya. Jadi ketika kita mau investasi itu kita ngerasa ada ketakutan karena kita kayaknya berada di dalam satu dunia yang kita tidak pahami, yaitu ya keuangan dan investasi gitu ya. Bicara mengenai saham gitu ya, tiba-tiba merasa sesuatu yang asing sekali, lalu kok kayaknya banyak orang yang bicara berbeda satu dengan yang lain gitu ya. Satu sisi menolak, katanya judi, satu sisi katanya kok ini adalah sesuatu yang bisa bikin kaya kalau nggak pernah punya saham gitu ya. Itu udah jadi sesuatu yang ada di sekitar kita sampai hari ini. Dan yang terakhir itu yang paling repot adalah saya nggak punya restu dari orang tua saya. Karena apa? Karena ya dari keluarga saya, papa saya, kakek saya, apalagi kakek saya itu ya taunya adalah beli emas, beli tanah. Nah, itu menurun kepada papa saya, dan tentunya di sekitar papa saya ada salah satu saudara saya yang jatuh bangkrut di tahun 98 karena melakukan investasi di saham. Jadi ketika saya bilang saya beli saham, saya bukan dikasih dukungan, tapi saya ya sekalian dihajar sekalian. Dan itu benar sesuatu yang rasanya sih mau gen apapun gitu ya. Mau milenial tidak ya, sebenarnya sampai hari ini anggapan-anggapan itu masih ada. Cuma akibatnya adalah paparan dunia elektronik dan iklan hari ini begitu beragam. Jadi mungkin mulai bedanya dari aspek lingkungan sekitarnya sudah mulai agak sedikit berubah. Seperti itu. Jadi sebetulnya ini ada imbas ke generasi berikutnya nggak kira-kira dengan perilaku-perilaku yang disampaikan tadi Mas Ryan? Oke. Jadi menurut saya ini sangat masih ada turun-temurun. Jadi dari papa saya ke saya ataupun ke satu generasi di bawah saya, itu saya masih mendapati hal yang sama. Saya kan kebetulan sama Otoritas Jasa Keuangan itu
berkeliling kota ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Dan ketika saya mendapatkan pertanyaan dari yang masih umur 15, umur 18, itu masih sama ceritanya. Kata papa saya, ini haram ya. Kata papa saya, beli saham itu seperti judi ya, dan itu kan tidak baik. Pak, saya ini tidak punya uang, gimana saya mau mulai investasi? Saya juga nggak mengerti mengenai ini dan saya takut rugi. Jadi saham apa? Itu adalah suatu hal yang sama saja. Jadi apa yang saya temui dari generasi saya dan generasi hari ini nggak ada bedanya, masih bentuknya begitu saja, nggak mengalami perbedaan yang signifikan. Dengan bentukku yang diajarkan turun temurun dari generasi-generasi berikutnya, walaupun ini kita belum masuk ke millennials. Dengan menyaksikan ilmu yang didapatkan dari sebelumnya, atau mungkin juga merayakan diri segala sesuatu hal yang baru walaupun kontra dengan generasi sebelumnya, itu penyebabnya apa Mas Ryan sehingga mereka bisa mandiri secara investasi dan juga finansial, Mas Ryan? Prinsip dasarnya sebenarnya sama, mereka menyimpan uang mereka, menghimpun uang mereka sampai suatu besaran tertentu. Jadi inti dasarnya sebenarnya kalau kita tidak pergi ke saham, itu sebenarnya nggak terlalu perlu. Tapi yang dipentingkan itu adalah mampu menghimpun uang dan terus menjadi semakin banyak uang yang dihimpunnya sampai uang tabungannya itu bisa menghidupi gaya hidup dia pada saat itu atau pada saat ini. Maka selesai. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah tidak bisa sama dengan yang 20 atau 30 tahun yang lalu. Mungkin menabung di bank dulu masih bisa, tapi hari ini tidak bisa. Mungkin membeli tanah bisa bagi semua orang dulu, tapi hari ini tidak bisa. Perilaku investasi generasi millennials dan juga Gen Z pastinya ya. Mungkin ada di antara smart listeners yang juga masuk dalam kategori generasi millennials, tetapi juga mungkin bisa melihat apa sajakah perilaku-perilaku yang akan dilakukan oleh generasi Z. Nah, yuk kita belajar bersama dengan Mas Ryan. Mas Ryan, mungkin kita boleh bahas satu persatu tentang perilaku yang sifatnya lebih ke millennials dulu deh. Seperti apa sih sebetulnya perilaku generasi millennials ketika berinvestasi? Sebelum nanti kita masuk ke Gen Z ya. Silakan, jadi Mas Ryan. Ada sedikit peralihan ya. Jadi kalau kita perhatikan dengan baik, misalnya ya kalau di usia-usia seperti saya saat ini, mungkin juga mengenal yang namanya investasi properti gitu. Jadi ada satu hal yang agak sedikit berbeda ketika di usia saya itu berbicara mengenai investasi aset kripto gitu, itu masih rada takut ya terlihatnya gitu. Tapi artinya adalah ada peralihan bahwa meyakini adanya fisik dan adanya investasi yang sifatnya paper ataupun bahkan yang intangible sekalipun itu mungkin masih agak sulit untuk menerima secara langsung, karena kan ada satu peralihan dari sisi yang sangat konvensional, misalnya benar-benar investasi hanya emas batangan. Wah, itu kan berarti generasi yang sebelum milenial seperti itu ya, itu melakukan investasi ya hanya pada emas batangan dan properti. Namun seiring dengan waktu kan kita sadar bahwa properti juga menjadi salah satu investasi yang bukan suatu hal yang mudah dan murah, karena tidak bisa saya mau beli properti saya mulai dari jendelanya dulu deh karena uang saya mampu hanya beli jendelanya saja gitu. Nah, meskipun memang benar ada beberapa properti yang bagaimana caranya didesain menjadi lebih murah, lalu juga disebut sebagai properti milenial gitu ya. Tapi tetap saja pada peralihan usia yang jauh lebih muda menjadi rasanya saya nggak terlalu perlulah untuk investasi properti. Saya toh bisa mulai dari sesuatu yang lebih kecil lagi gitu ya. Ya seperti aset-aset yang hari ini berada di sekitar kita. Oke. Berarti bisa dikatakan bahwa masih ada beberapa pemahaman yang statis ya Mas Ryan ya tentang beberapa investasi dan juga perilakunya yang dihadapi oleh generasi milenial sendiri ya Mas Ryan ya. Nah, ini punya dampak nggak kira-kira terhadap kemajuan investasi dari diri kita sendiri ketika kita masuk ke kategorinya generasi milenial, Mas? Apakah dalam arti begini, apakah memang hal ini akan memberikan satu stagnansi tersendiri, ya diem aja gitu loh, akan di emas kah, akan di properti kah, tidak berusaha untuk mencari lompatan ke investasi bentuk yang lainnya, atau gimana Mas Ryan?
Iya, ini yang saya coba pelajari bahwa kalau kita di usia berapapun mulai, saya selalu bilang bahwa di usia berapapun kita mulai, usia kita itu sama-sama usia 0 tahun. Jadi Oke, ya. bagaimanapun caranya tidak berbicara mengenai usia kita secara umur biologis kita, tapi lebih kepada Anda mulai kapan. Kalau Anda mulai dari seperti Ryan umur 36 tahun, pertama kali hari ini baru mulai investasi, kita diadu sama anak-anak yang umurnya jauh lebih muda dan dia mulai dari usia 18 tahun. Oke. Jadi cara perilaku kita jadi double masalah. Masalah pertama kita bersaing dengan yang jauh lebih muda dan Aha, lebih nothing tulus terhadap risiko, mungkin dia yes. belum menikah. Yang Aha, kedua adalah bila kita mengikuti aliran investasi seperti yang di usianya seharusnya seperti saya di umur 36 tahun, kita aha, tertinggal banyak karena menjadi sesuatu yang satu nilai investasinya mungkin tidak bisa mendapatkan persentase yang seperti cerita orang 20 atau 30 tahun yang lalu. Semua yang diceritakan oleh orang-orang yang lebih dulu dari kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar, itu karena mereka memulai lebih awal di masa yang lalu. Jadi kalau kita bilang, oh saya ini bisa mendapatkan keuntungan yang besar sekali loh dari investasi emas. Oh iya, kamu ngelewatin tahun 80-an. Oh ya, iya, ya. kamu ngelewatin tahun 70-an. Loh saya baru mulai hari ini 1 gram pula. Lah 1 gram kamu dulu sama 1 gram saya sekarang Berbeda. nggak bisa diadu. Saya mulai dari 900.000 loh. Dari ketika Rusia mau sudah lakukan invasi pergi ke Ukraina. Yang Aha, mana saya mungkin tidak bisa memulai dari dulu 200 US dollar per troy ounce, tapi hari ini sorry, ini 1.800 1.900 US dollar per troy ounce. Artinya nilai yang kita terima lebih dikit dan potensi yang kita mungkin mendapatkan dengan instrumen yang sama katanya orang sukses di 30 tahun yang lalu belum tentu bisa, kemungkinan kecil bisa tercapai dengan oke. performance yang sama di masa yang lalu. Oke, berarti sebetulnya kalau kita cerdas investasi, apakah perilaku ini juga menjadi sebuah barrier, Mas Ryan? Iya, saya ada satu yang dikatakan oleh Robert T. Kiyosaki mengatakan unfair advantage. Jadi pengetahuan yang tidak adil yang menguntungkan sebagian orang yang tahu. Jadi ketika duduknya kita dengan generasi-generasi kita, obstacle-nya jadi dua. Satu, kita udah mungkin rada gaptek. Ada Ya, perbedaan loh antara orang yang lahir di tahun berapa dengan orang lahir tahun berapa. Contoh ya, seperti ya. saya masih suka menulis dengan bolpen. Tapi dengan generasi yang jauh lebih, Mas Daryl juga pasti suka nulis pakai bolpen toh. Ya, Iya. betul, betul. Tapi dengan generasi yang lebih muda, mungkin dia lebih suka mengetik atau voice to text, gitu kan? Jadi jauh sekali budayanya. Nah, tiba-tiba kita dihadapkan pada kondisi yang sama, kita harus duduk bersama-sama dengan mereka. Dengan ini adalah zaman yang bergulir, kan kita Ya, tidak bisa freeze kan. Oh, saya akan freeze dengan masa 15 tahun yang lalu. Ya nggak betul. bisa, bos. Ya. Hari ini udah maju. Nah, akhirnya budaya ini kan, misal bolpen jadi lebih susah dicari, misal gitu ya. Terus apa kita akan terus bertahan atau kita ganti dengan tinta darah, kan nggak mungkin juga. Nah, artinya kan kita mau nggak mau akan maju kan ke depan. Jadi sama, kondisi investasi pun kita harus maju ke depan, agile mengikuti yang hari ini ada seperti apa. Kalau enggak, kita nggak akan mendapatkan percepatan pertumbuhan keuangan. Oke, berarti ini kan harus ada satu bentuk kapabilitas kita selaku millennials ya untuk bisa beradaptasi dengan Gen Z, sebutlah seperti itu. Nah, berapa lama kira-kira Mas Den untuk bentuk adaptasinya? Mengingat apa yang sudah kita lakukan zaman dulu, karena seringnya itu kan betul-betul udah mengakar nih dalam diri nih, sehingga perlu satu waktu yang kayaknya tuh harus benar-benar diperjuangkan gitu loh Mas Ren untuk mampu beradaptasi. Gimana dari pengalaman Mas Ren? Coba, ini jangan jauh-jauh. Ini kan kita ada beberapa generasi layer ya gitu ya, sebagai pembicara ataupun narasumber ya. Coba lihat yang usianya di atas saya. Coba tanya dengan blockchain dan cryptocurrency. 80-90% jangan. Ntar lagi nggak ada nilainya. Coba deh, tanya deh. Mas Daryl kan ini lintas narasumber nih. Yang seusia dengan saya sampai 40. Apa yang dia bilang? Oh iya, saya lagi mencoba pelajarin. Kok kayaknya rada meragukan ya? Jadi antara yes or no itu dia juga bingung gitu ya. Tapi begitu yang under 30, dia bilang, oh ini adalah masa depan. Ini adalah future. Lah, bagaimana nih dengan usianya, jangan ngomongin jauh-jauh, 20 ke 30, 30, 40, 40 ke atas. Itu sudah beda cara bicaranya. Nah, artinya adalah menurut saya sendiri adalah kalau saya berusaha untuk peka ya, saya maju ke depan. Saya akan turun ke usia saya 15 tahun, 16 tahun
sebenarnya beda mendasarnya cuma satu kok. Kecepatan kita menyerap dan belajar. Karena kita sudah seringnya ngajar, sudah kita seringnya memanage orang lain, karena kan biasanya kalau udah 40 up kan yang didengarkan bukan mendengarkan ya. Ya. Ketika kita mendengarkan, kita setengah mati loh untuk belajar. Jadi kita ini udah terbiasa kayaknya jago pidato, tapi kalau suruh belajar, waduh, kayaknya sudah 5 menit sudah ngeheng. Jadi kunci utama di sini adalah kemampuan otak kita untuk menyerap sebuah informasi baru. Juga sama terkait dengan keuangan. Bisa nggak secepat kita seperti umur 15 tahun waktu belajar? Itu tantangan yang sulit sekali. Oke, berarti untuk menghilangkan paradigma yang sudah terpatri lama itu bagaimana Mas Ryan? Selain tadi adaptasi dengan harus bisa fast learner ya terhadap perkembangan zaman ini. Taruhlah Gen Z misalnya. Nah, kalau saya itu dengan setiap instrumen ya, saya itu tidak menjustifikasi baik dan buruk. Kenapa? Karena saya tahu semua ada buruknya. Kalau mau cari semua baiknya, nggak bakal ada. Hidup ini nggak ada. Mau terima bagus saja. Jadi yang paling gampang itu sebenarnya kalau kita bicara dengan investasi, gampang, just try saja, jalankan saja, dicoba saja. Tidak perlu seluruh harta, kekayaan dan warisan pindah instrumen, nggak perlu ke sana. Tapi kan ketika kita memulai itu kita jadi engage loh. Kita jadi tahu, oh kalau harga emas tuh sekarang sekian. Kalau kita nggak punya, kita nggak akan pernah peduli dengan barang itu. Kalau kita nggak pernah coba punya, misalnya kita coba yang namanya apa, emas, properti, saham. Contoh sederhana gini deh. Orang yang investasi saham di Indonesia, dia care nggak terhadap naik turun harga saham Indonesia? Pasti care. Udah mau 7.000 dia udah pasti ngeliatin nih sekarang. Nah sekarang saya tanya, tahu nggak indeks harga saham India? Nggak tahu. Nggak tahu. Tahu indeks harga saham juga ya berarti ya. Nah, tahu nggak harga indeks saham Rusia sudah hampir turun 50% karena invasi ini? Nggak tahu juga loh, iya. Mungkin tahu karena ngikut berita. Tapi apakah sebelumnya tahu? Nggak tahu, saya juga nggak tahu. Nah, itu yang terjadi. Jadi cara paling gampang untuk kita belajar itu, masalah belajar sampai ngerti nggak ada. Makanya suka tanya, Mas Ryan, kalau saya mau belajar saham, mau saya sampai ngerti, gimana? Loh, orang saya sampai hari ini nggak ngerti kok. Gimana mau sampai ngerti sekali? Orang ilmunya bertambah. Makin tinggi, makin banyak intriknya. Terus begitu nyampe pada intrik, kita bilang, wah kalau gini nggak benar. Loh, sekarang apa yang nggak ada intriknya? Orang jualan, orang yang namanya bisnis properti, teman saya bikin developer. Ada teman saya satu, dia bilang, aduh kok izin saya nggak keluar-keluar ya IMB-nya ya. Teman saya bilang, kamu jangan nungguin IMB. Loh, terus gimana? Loh, ya kamu mulai aja bangun. Mulai bangun, dikit-dikit gitu. Nanti kamu akan disamperin. Loh, tapi kan ini melanggar aturan. Iya, tapi dengan cara ini kamu membayar denda, tapi kamu lebih cepat diurus. Lah, ini kan intrik. Coba bayangkan, gimana kita tiba-tiba kita, oh ternyata begini ya caranya perizinan ya. Kalau gitu saya nggak jadi bisnis properti. Oh semua nggak jadi, investasi apapun tutup. Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Udah mulai terlihat ini ya, perilaku yang millennials ya. Nanti kita coba akan komparasi. Kita akan komparasi. Terlalu jujur ya saya Mas Ryan. Enggak juga sih, emang faktanya begitu gitu kan. Oke, nanti kita akan coba lihat dulu di sesi ketiga tentang bagaimanakah perilaku Gen Z. Nah di sesi keempat nanti kita akan coba bukan komparasi sih ya, coba mensejajarkan lah agar apapun yang kita pahami sebagai sebuah paradigma di lalu itu ya harusnya sih bisa seiring sejalan dengan perkembangan zaman. Nanti gimana Mas Ryan senyum-senyum aja nih kalau misalnya dia mengaku generasi milenial ya berarti dia berarti jujur ya. Oke, kita break sebentar. Ya terima kasih Anda masih bersama kami generasi milenial dan juga Gen Z pastinya karena kita masih bicara tentang perilaku investasi. Ini tidak menyinggung masalah generasinya secara spesifik ya, tapi perilakunya. Karena perilaku investasi generasi milenial dan juga Gen Z ini sangat berbeda dan ini yang jadi fokus bahasan kita tanpa mendiskreditkan sebuah generasi. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kita bisa belajar menyikapi tentang apa saja yang perlu menjadi sebuah atensi khusus atau perhatian ketika perilaku ini kelak ke depan akan bisa disandingkan sehingga betul-betul ada satu bentuk ekosistem yang sangat menguntungkan gitu loh dalam hal perilaku investasi. Oke, kita tutup buku dulu untuk perilaku investasi dari millennials, Mas Ryan. Kita coba buka yang Gen Z sekarang, Mas Ryan. Ini masih fresh sepertinya istilah-istilah Gen Z sehingga kita perlu membahas tentang perilaku mereka ketika investasi. Seperti apa, Mas Ryan, gambarannya? Iya, jadi lebih banyak terjadi satu apa ya namanya sebenarnya teknologi baru lah boleh dibilang karena seiring dengan usia yang lebih muda ya biasanya lebih banyak
terpapar tanda kutip secara positif ya. Ya tentunya positif dan negatifnya juga. Ya adalah banyak menggunakan teknologi di sana. Artinya adalah misalnya dengan perilaku kita ketika usia saya itu pernah mengalami pembelian saham dengan menggunakan warkat, artinya saya bawa kertasnya gitu ya. Lalu sejak tahun 2008 itu kan sudah ada scriptless gitu ya, dan sudah dititipkan juga dengan adanya custody. Iya, kalau di usia yang saat ini baru memulai investasi dan pada saham, tidak akan pernah merasakan bahwa saham itu pernah dalam bentuk kertas. Nah, jadi lebih banyak dalam bentuk digitalization. Jadi hampir semuanya benar-benar lebih tanpa adanya peran serta barang berbentuk fisik. Makanya ketika sudah masuk ke area yang lebih maju lagi seperti adanya blockchain dan cryptocurrency, Gen Z ini gampang menerima. Karena apa? Karena dia merasa bahwa nggak ada bedanya. Saya memang tidak pernah berkirim surat melalui kantor pos. Saya memang udah terbiasa mengirim email. Jadi ketika tidak ada fisiknya, buat mereka itu sudah ada fisiknya gitu loh. Bagi kita kan penting sekali untuk kefisikan dihadirkan kan gitu ya, wujud kan gitu ya. Seperti itu perilakunya yang agak sedikit berbeda ya, tapi signifikan perbedaannya. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya mereka lebih bisa memahami tentang apa yang pernah terjadi di masa lalu, itu sebetulnya menjadi sebuah pembelajaran ya Mas ya, bahwa beruntunglah Gen Z yang sekarang memang dilengkapi dengan kemudahan, fasilitas yang ternyata ini akan berbuntut pada mudahnya berinvestasi ya Mas ya? Iya, begini, kalau saya bilang kita nggak, kalau saya tidak pernah menyesali saya dilahirkan itu di tahun berapa. Tapi yang penting itu kita tidak bisa bicara, kalau selalu begini, kalau ketemu Gen Z dia bilang, "Aduh sayang ya saya nggak beli Apple dari ketika Steve Jobs waktu itu mulai menemukan Apple," gitu. Itu nggak bisa, kita akan penuh datang dengan penyesalan, kita penuh datang dengan penolakan. Nah, jadi memang lebih baik, kan kita ada belajar dari Kung Fu Panda gitu ya, bahwa masa lalu adalah sejarah yang perlu kita jadikan pelajaran. Masa depan itu adalah misteri yang kita udah rencanakan kayak apapun bisa saja tidak terjadi. Yang hari ini itu ya adalah present adalah berkat. Jadi artinya ya yang hari ini itu harus kita syukuri tanpa perlu kita khawatir dengan masa depan. Kita perlu khawatir tapi kita juga perlu memperkirakan. Tapi kita belajar dari sejarah itu bagaimana. Nah, dari duduk itulah kita sebenarnya bisa jalan tanpa perlu, aduh saya nggak perlu menyesali ya, saya kalau andaikan saya punya 1 kilo emas ketika harga emas per gram cuma 20.000 ya nggak bisa. Itu akhirnya membuat kita penuh dengan penyesalan dan nggak membuat Anda jadi kaya juga dengan seperti itu. Ya, oke, baik. Mas, sorry Mas, kita ke WhatsApp dulu ya Mas ya. Boleh. Ini sudah ada Ibu Andini. Oke, saya jujurnya adalah generasi millennials yang dulu pemahamannya ketika berinvestasi itu harus dengan menggunakan uang banyak. Sama seperti yang disampaikan oleh orang tua saya, khususnya mama, yang sampai dengan saat ini masih berinvestasi di emas. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana melakukan sebuah bentuk sinkronisasi, Mas Ryan, antara pemahaman yang saya dengar dari orang tua, kemudian juga ilmu yang saya dapat, yang akan saya tularkan ke anak. Ini berarti ada 3 generasi di mana saya menjadi posisi sandwich di tengah-tengahnya. Nah, bagaimana menyamakan perilaku untuk investasinya? Saya adalah orang yang kebetulan dulunya guru gitu ya. Yang perlu kita ajarkan kepada anak kita adalah kemampuan menganalisa. Jadi kita tetap perkenalkan investasi itu bukan barang yang menyeramkan. Karena di keluarga saya investasi itu adalah judi gitu, ada salah paham di sana. Kecuali belinya properti dan emas adalah bukan. Nah, itu cara yang salah menyampaikan. Nah, tapi lepas daripada itu, kita harus mengajarkan kepada generasi selanjutnya. Kita tidak pernah tahu instrumen apa ke depan yang akan semakin tidak bisa kita pahami. Pada saat si anak itu akhirnya menjadi orang yang produktif di usia kita hari ini. Kita tidak tahu, seperti anak saya itu usia 9 tahun. Saya tidak pernah bisa yakin 8 tahun lagi apakah masih sama seperti cara investasi saya hari ini. Tapi cara berpikirnya harus berpikir terbuka. Yang kedua adalah harus punya pemahaman,
harus bisa menyisihkan, bukan menyisakan. Karena orang terbiasa menyisakan untuk investasi. Nggak akan jadi. Mau yang 40 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mau yang hari ini, kalau dia dari sisa-sisa uang dia hari ini, satu, mungkin tidak ada. Yang kedua, mungkin sedikit sekali. Akhirnya nggak akan berguna investasinya. Lalu biasakan sisihkan dan jangan sisakan. Berikan pemahaman bahwa menunda itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Karena banyak orang yang menunda untuk membeli sesuatu itu penuh dengan penderitaan. Gitu. Dan kita harus bilang bahwa bagaimana caranya untuk mencari tren. Bagaimana care terhadap uang. Dan setelah itu buatlah menjadi tidak asing dengan semua hal yang berhubungan dengan investasi. Anak saya sudah terbiasa mendengar Bitcoin, Ethereum, dia bisa tahu Doge, dia tahu Binance Coin. Dia tahu saham, bapaknya beli saham Amerika. Dia bisa bilang, ini kok saham Walmart ya turun terus, dibeli dong Dedi. Loh kenapa kok turun dibeli? Loh iya kalau turun tuh murah, berarti dibeli. Nah ini poin pemikirannya benar. Gitu. Nah itu cara yang harus kita berikan. Dia juga tanya, tabungan saya berapa ya di bank ya? Yuk coba yuk ini ya apa biar bisa ada sertifikatnya. Kalau tabung doang kan nggak ada sertifikatnya. Maksudnya dia deposito. Jadi anak saya ajarkan seperti itu. Jangan nanti salah paham ya. Oh ya anaknya diajarin mengenai duit. Oh bukan. Ya kita harus tahu kita berimbang lah. Ya anak saya mengikuti kegiatan ibadah. Oke, itu adalah spiritual, ya kan? Biar dia menjadi anak yang punya keimanan dan ketakwaan juga. Tapi di samping itu pengetahuan mengenai keuangan kadang-kadang kita tidak ajarkan. Tapi kita ajarkan dia untuk bersyukur terus. Ya kita harus mengerti bagaimana cara bersyukur, bagaimana cara mendapatkan, ya kan? Ya, jadi kita imbangi semua hal itu yang harus kita ajarkan kepada generasi selanjutnya. Oke, berarti sebenarnya ini PR dari siapa kira-kira? Karena kalau kita bicara masalah tadi kan mensinkronkan kedua generasi ini, apakah memang PR mutlak dari millennials kepada Gen Z atau Gen Z juga bisa dijadikan ini sebagai sebuah PR terhadap perilaku millennials-nya? Gini, kalau yang namanya orang itu yang sudah pernah melewatilah yang bisa mengajarkan ya. Jadi artinya adalah yang lebih tua itu yang bisa mengajarkan. Tapi hati-hati juga kita waktu menerima informasi dari yang lebih tua ini, kita harus lihat apakah ini sudah peka zaman atau tidak. Misalnya begini ya, contoh investasi emas, bagus. Tapi kalau kita menginvestasikan emas seperti caranya papa saya, yang harus belinya per bongkahan 100 gram, mungkin jadi berat. Kenapa ya? Kalau 100 gram udah berapa? 1 gramnya 800.000, 900.000. Artinya kalau dengan hitungan papa saya nggak kebeli-beli emasnya. Karena ada perbedaan kekuatan finansial dan harga emas murah dan mahal pada saat itu. Kalau misalnya seperti papa saya, yang namanya beli tanah at least 250 meter persegi, dan harus ada di pinggir jalan, wah, saya nggak dapat di mana-mana, saya bingung mau dapat di mana. Jadi nggak terjangkau. Nah, kita harus adjust di situnya. Gitu loh. Jadi kalau kita telan ilmunya nggak salah. Oke, beli emas betul nggak salah karena poinnya emas oke. Tapi kalau kita melek-melek telan dengan strategi pembelian emas seperti opa saya lebih hebat lagi kiloan. Mati gue. Jadi papa saya 100 gram lah saya, nggak mungkin gitu loh. Karena kita memulai dengan tingkat perekonomian yang nggak sama kecuali langsung dikasih warisan, langsung jadi orang kaya sih ya. Jangan ditanya gitu ya. Tapi kan nggak semua orang punya level yang dimulai dari levelnya bukan level 0 tapi level 120. Itu kan nggak bisa dijadiin bahan studi ya tuh. Perilaku investasi generasi milenials dan juga generasi Z ya. Sekali lagi ini tidak mendiskreditkan satu generasi dengan paradigma yang mereka pernah rasakan, pernah sukses di bidangnya dengan perilaku yang mereka percayai itu adalah benar. Nah, tetapi ternyata seiring dengan perkembangan zaman ada banyak hal yang perlu kita bisa pahami. Entah itu belajar dari generasi sebelumnya, karena memang pembelajaran itu mutlak bisa didapatkan dari generasi sebelumnya, Mas Ryan ya. Kalau Mas Ryan bilang tadi ada penekanan generasi tua katanya. Nah ini yang membuat kita tuh harus berpikir ekstra kuat lagi gitu loh. Bagaimanakah memadu padankan? Ya alangkah bagusnya kalau di rumah Anda itu seperti mungkin Mas Ryan yang masuk generasi tertentu dengan anaknya yang masih generasinya masih terbilang muda, sudah ada satu bentuk simbiosis, Mas. Nah ini kan yang menjadi PR ya, agar segala bentuk perilaku yang memang menguntungkan itu kalau dipadu padankan kan akan lebih enak hasilnya. Nah mungkin ini PR juga nih buat generasi milenial sekaligus Gen Z. Karena pemahaman saya, kalau dua-duanya ini di blend,
dengan masing-masing mengenyampingkan perilaku yang lama, itu kan akan lebih bagus. Setuju nggak Mas Ryan? Dan apa pertimbangan Mas Ryan? Iya, jadi sebenarnya tidak ada generasi yang jelek lah. Kalau kita Ya, berpikir betul. ada generasi yang jelek, itu menurut saya sesuatu yang ada plus minusnya. Hidup Yes. ini pasti ada trade off atas apapun keputusan yang kita ambil dan kondisi apapun gitu ya. Mau dibilang pandemi itu jelek, tapi kejadian. Terus mau diapain? Mau kita bilang jelek terus? Enggak juga. Anda salah cari angle saja gitu ya. Lumayan dengan pandemi itu saya sudah selesai Master Business of Administration, kemarin selesai sertifikasi terkait dengan hukum dan arbitrase ya kan. Saya ngambil banyak sekali hal yang kita bisa lakukan. Kalau kita bersungut ya generasi corona ntar katanya kan. Ya, Nah, jadi apa yang ingin saya coba sampaikan adalah mari kita coba lihat. Satu, ketika kita sudah mencapai generasi milenial, kemungkinan kita secara karir harusnya sudah lebih baik. Artinya semakin banyak uang yang kita bisa investasikan. Contoh, salah satu yang muncul,nya. Lalu kalau misalnya dari sudut pandang yang generasi yang lebih awal lagi, pastinya dia mulai masuk bekerja menjadi karir awalnya. Tapi lebih banyak waktu untuk belajar. Karena masih memiliki waktu luang lebih banyak. Dan memiliki risk yang lebih tinggi. Jadi lebih sebagai risk, sebagai kalau saya bilang namanya pain threshold-nya lebih tinggi. Ya, jadi sebenarnya ada sesuatu yang kita bisa saling belajar dari generasi manapun. Prinsip kehati-hatian dari orang yang jauh lebih tua dari saya. Cara berpikirnya berbeda. Lebih memahami yang namanya intrik dan lain sebagainya. Karena pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Jadi belajarlah dari multi generasi, nggak bisa kita katakan jelek. Karena pasti ada bagusnya, pasti ada jeleknya. Tinggal kita itu membuatnya menjadi pekajaman. Contoh, saya lanjutkan tadi. Kita bicara mengenai investasi emas. Bagus, bagus. Saya juga melakukan itu kok. Maka seorang saya juga kemarin karena perang ini harga emasnya pada naik, saya juga ikut merasakan gitu ya, dan saya punya emas juga. Tapi apakah cara perilaku saya berinvestasi emas sama dengan papa saya? Tidak. Saya menggunakan bursa berjangka. Saya menggunakan leverage. Saya lebih kecil modalnya, tapi dengan buying power yang sama dengan seperti yang dilakukan oleh konvensional seperti papa saya. Kalau papa saya lakukan itu, papa saya keberatan karena nggak bisa ngelus-ngelus emasnya. Tapi saya nggak perlu ngelus-ngelus emasnya, yang penting saya naik harganya, kan begitu ya. Nah, kenapa bisa pola perilaku investasinya saya pertahankan, tapi media atau caranya itu saya pekajamankan dengan teknologi yang ada hari ini. Artinya kan terjembatani juga sepertinya, seperti itu. Oke, Mas, ini ada pertanyaan Mas yang sudah masuk sebentar tadi dari Nasya. Ya. Kalau Nasya bilang begini, Mas Ryan bagaimana mengajarkan anak yang masih SMA untuk bisa berinvestasi, Mas? Karena memang sepengetahuan dan juga apa yang saya dengar, kalau untuk di zaman saya ini, FYI usia saya sekarang adalah 48 tahun dan merasa punya tanggung jawab untuk mengajarkan investasi. Apakah memang harus berkutat dari pengalaman yang saya punya untuk diajarkan kepada anak yang masih SMP atau yang masih SMA atau bagaimana, Mas? Karena sudah ada ketertarikan dari SMP untuk memahami tentang investasi. Saya selalu mengajak itu secara bersama-sama. Jadi kalau kita kurang pengetahuan atas sesuatu dengan generasi yang lebih muda dari kita, biasanya saya ajak untuk jalan bersama. Artinya saya nggak ngerti, misalnya saya dengan anak saya mungkin ada sesuatu yang saya sama-sama tidak tahu hal itu, saya bilang yuk kita pelajari sama-sama yuk, kita lakukan, gitu. Kenapa? Karena pertama kalau kita punya kedekatan dengan generasi yang lebih muda dari kita ataupun pada anak kita, sebenarnya anak kita itu senang kok ditemani oleh orang tuanya. Senang kok, adiknya ditemani oleh kakaknya tuh senang. Jadi kita pelajari sama-sama yuk. Kalau mungkin kan kendalanya mereka tidak memiliki akses keuangan gitu ya. Ya kita yang lakukan. Gitu. Dan saya pun lakukan itu bersama tim saya loh. Tim saya itu ngebet sekali untuk mengetahui suatu hal mengenai instrumen investasi. Tapi terkendala mengenai uangnya. Saya bilang jangan khawatir, ayo kita sama-sama. Tapi kita perlu yang invest yang ini saya nggak bisa. Oke, semua saya yang penuhi. Jadi saya duduk bersama. Ketika saya bingung, dia sudah paham hal itu. Ketika dia takut satu hal, saya bisa menutup hal itu dengan keberanian saya. Nah, itulah yang harus kita jalankan.
Jadi kalau kita merasa tidak bisa menularkan, karena kita tidak ada yang bisa ditularkan karena ilmunya nol misalnya, wajar. Caranya kita jalan sama-sama saja. Dan juga menurut saya juga informasi hari ini kan banyak ya. Anda bisa misalnya ya, kalau misalnya Anda ternyata punya keterbatasan waktu, itu adalah semua orang punya keterbatasan waktu. Warren Buffett dan Bill Gates pun sama 24 jam gitu ya. Jangan dijadikan alasan. Jadi sesimpel kita mungkin bisa mulai dengan baca buku, ya kan? Misalnya juga kalau misalnya anaknya suka baca buku ya, coba tolong pergi ke toko buku Gramedia, ada 21 judul buku Ryan Filbert, tolong dikirimkan gitu ya. Masuk duluan. Belum saya undang. Tadi udah mau saya undang tuh menit terakhir, tapi silakanlah masuk duluan ya. Iya. Anyway, ada sangat banyak cara, tapi work together itu adalah ada jalan yang terbaik buat menyemangati generasi yang lebih muda dari kita. Tapi make sense loh Mas Ren, ketika memang generasi Z itu yang sekarang lebih edukatif, mereka seringkali mencari sebuah ilmu atau sesuatu hal yang baru lewat buku, ya mungkin buku-buku Mas Ren itu cocok ya Mas Ren. Iya dong, pasti, jelas. 21 judul buku, tenang aja, pergi Gramedia. 21 ya? Semua instrumen investasi kita pernah bahas. Oke, baik. Ya. Nah, gimana caranya mengajarkan itu secara pelan-pelan Mas kepada putra-putri kita? Apakah mungkin juga harus tetap dipandu dengan menyampingkan perilaku milenials? Mereka jauh lebih pintar. Ini zaman teknologi itu anak saya bisa lebih cepat belajar. Saya pun kaget gitu ya. Dia mengikuti, dia ikut codingan. Saya awal kesulitan untuk membuat dia menginstall. Hari ini saya sudah tidak bisa mengejar apa yang dia pelajari di kelasnya. Nah, jadi ada kunci keduanya adalah melakukan. Jadi kita ini bicara jangan diteorikan. Kalau diteorikan akan menjadi over information. Beban, ya? Akhirnya malah jadi muncul ketakutan karena sudah berhadapan dengan risiko jadinya. Yes. Jadi lebih baik dijalankan saja. Contoh yang saya jalankan sama tim saya. Akhirnya ada 8 sistem yang kita jalankan. 2 ternyata rugi. Ya sudah. Gak apa-apa, biasa. Lo 8 rugi 2, 6 untung, sikat. Saya bilang lanjut, nanti kita tinggal tutup dengan itu biasa. Itu semua hal biasa. Tapi kita mesti praktekin. Kenapa? Karena investasi itu seperti belajar berenang. Nggak bisa kita ikut yang namanya ngeles berenang itu dengan cara berteori. Coba kita duduk begini sama juara Olimpiade. Saya yakin nggak akan pernah bisa berenang sampai kapanpun. Tapi kita teori, ya? Harus nyebur ke kolamnya, belebek-belebek dikit. Ya itu udah dinamika. Oke, baik. Tinggal 2 menit tersisa, kita ambil kesimpulan tentang perilaku. Sekali lagi sepakat tidak mendiskreditkan perilaku generasi milenial atau mungkin juga Gen Z, tapi apa yang harus dilakukan Mas Ryan? Saya bilang ya, bahwa kalau menurut saya usia berapapun Anda memulai investasi, itu mulai dari usia 0. Masalahnya adalah ketika Anda sudah usianya mungkin lebih senior dari saya, memulai di hari ini, Anda jadi 2 PR. 1, mempelajari instrumennya. Yang kedua, mempelajari teknologinya yang membuat Anda kok kayaknya tambah jauh untuk paham. Tapi ada satu keunggulan ketika kita memulainya sudah lebih senior, adalah kita sudah lebih punya uangnya. Yang perlu kita patahkan adalah takut salahnya. Nah, kalau misalnya lebih muda, biasanya lebih berani salah, tapi tidak punya uangnya. Nah, jadi dari situ kita sebenarnya bisa mengambil suatu hal yang baik. Lalu setelah itu, kita harus bisa untuk mengajak generasi yang lebih muda dari kita untuk bisa berinvestasi. Kenapa? Karena mungkin kita terlambat, tapi tidak bagi mereka. Dan masalah utama dalam investasi itu adalah waktu. Jadi ketika kita memulai lebih awal, kita itu sudah diuntungkan dengan modal atau aset yang paling adil di dunia. Yaitu apa? Aset terkait dengan penggunaan waktu. Orang paling kaya sekalipun di dunia sama 24 jam hidupnya. Nggak bisa tambah jadi 27 jam karena dia lebih kaya di Indonesia, dia jadi tambah 3 jam lah umur waktunya 1 hari. Nggak bisa. Nah, oleh karena itulah mulailah seketika kita sadar, nggak bisa, tidak. Kita sudah, dan ini adalah barang praktek, tidak bisa diteorikan. Mau sampai paham, saya 18 tahun ngerasa saya nggak begitu paham juga saham gimana ini. Bingung juga, saya juga bingung. Ini mesti belajar kemana lagi. Mulai rada frustasi juga ini sebenarnya. Itulah kalau millennials ya.
Oke, Mas Ryan, terima kasih banyak. Hari ini kita belajar masalah perilaku ya. Nah, Ya. tinggal bagaimana Anda untuk bisa mengadjustnya antara Anda yang millennials kepada Gen Z atau mungkin juga sebaliknya. Nah, tapi ini merupakan sebuah PR bersama agar penyatuan dua perilaku yang berbeda ini mampu membuat satu visi misi tersendiri yang baru dengan satu paradigma yang baru. Semuanya bisa berjalan lancar kok kalau menyatukan dua perbedaan tersebut. Mas Ryan, thank you. Sehat-sehat. Selamat liburan buat besok. Yes. Salam buat keluarga dan juga tim yang bertugas. Kita tunggu perkembangan buku berikutnya ya, buku kedua-dua pastinya ya. Oke. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.